Ketika suami pulang ke rumah, suaminya marah-marah, pasti seorang perempuan merasa nangis dan sedih. Betul, betul. Jawab ibu-ibu, ada nggak di sini suami yang tukang marah-marah? Ada. Orangnya hadir. Hadir. Duduk di mana? Belakang. Itu dia. Aduh, perang, kacau. Allah karim. Ini malam ini yang ngaji di sini mantep amat ini. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Kira-kira ibu-ibu enak di bawah apa enak di atas? Jawab ibu-ibu, enak di atas apa enak di bawah? Duduknya ibu-ibu, duduk. Jawab salam yang kompak, yang lugas, yang tegas. Sebelum saya baca salam yang kedua kali, biar ibu-ibu nggak ngantuk, boleh saya pantun? Boleh. Biarkan tidak jadi orang kaya, kurang kompak. Biarkan tidak jadi orang kaya, yang penting banyak berkat. Nah, seperti malam ini nih, banyak berkat nih. Saya bingung dari tadi, Pak. Semua besek paket sudah pada dibagiin, giliran penceramah nggak kebagian. Jadi kepada Bapak Panitia, mohon maaf kalau misalkan ini makanan kelengkeng, anggur, salak, kue bolu nggak saya makan, mohon maaf Panitia. Siapa sih ngomong dibawa pulang? Dibawa pulang apa dibungkus? Nah, Bapak Ketua, kalau mau dibungkus sekarang ya, jangan kayak semalam. Kemarin malam saya ceramah di Teluk, aman-aman sampai pulang aman. Yuk yang semangat, Bu. Mohon maaf suara saya lagi parau, Bu, karena memang sudah 2 hari saya belum pulang. Saya di dalam bulan Rabiul Awal ini dari tanggal 23 Agustus muter, besok pagi saya ke Pahawang, terus sampai di bulan Oktober. Siapa sih ngomong cair gitu? Itu dusun amat wong kene iki. Cair. Jadi minta tambah volume biar nambah suara sama echo dikit lagi. Tes. Biarkan tidak jadi orang kaya, yang penting banyak berkat. Biarkan tidak dapat jodoh laki-laki kaya, yang penting malam ini bisa melihat kitongkat. Rokok Samsu bungkusnya kuning, di sampingnya rokok Sriwidari. Kalau ada ibu-ibu tidak jawab salam, saya doakan suaminya kawin lagi.
Amin. Amin. Saya teringat dengan hadis Rasul, idza sallamal muslimu ala muslim faradat alaihi salat alaihil malaikatu sab'ina marrah fa illam yarudda rudda manhum summa yal'anunahu sab'ina marrah. Apabila seseorang membaca salam, akhir kemudian kita menjawab, maka malaikat akan memintakan rahmat sebanyak 70 kali. Amin. Amin. Dan apabila seseorang membaca salam, akhir kemudian kita tidak menjawab, ngantuk, ngobrol, ngopi, rokok, mangan, turu, maka malaikat akan memintakan laknat sebanyak 70 kali. Jawab salam yang kompak, yang lukas, yang tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bebanting. Alhamdulillah al-qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulillahi karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil. Hadratul mutaramin, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para huzaz yang mohon maaf tidak saya sebut namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya. Wabil khusus akhinal kiram al mukarram al ustad Aib. Nah, ini ada Abah Yai Pendi. Mohon maaf para ustad, para kiai yang tidak saya sebut namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya. Dan alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Al Habib Hasan. Kita doakan sekali lagi Bu, aminkan doa saya Bu. Mudah-mudahan para alim ulama, para kiai, para ustadz, para hujaz, para habaib, kita doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Allah berikan kekuatan, amin. Allah berikan kesabaran, amin. Allah tambah-tambah derajatnya, amin.
Allah tambah-tambah kemuliaannya, amin ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu dimanapun kitongkat pengajian, kitongkat tidak pernah bosan-bosan untuk menyampaikan apabila suatu daerah, suatu negeri, perkampungan pengen mendapatkan keberkahan dari Allah, kuncinya satu, muliakan para alim ulama, muliakan para kiai, para ustadz, para habaib, apalagi para ibu jamaah, ustadz setempat yang ngajarin anak kita Al-Quran mulai dari alif, ba, ta, sa sampai bisa baca Al-Quran. Rasul mengatakan di dalam hadisnya, inna lillahi ibadan wa in asu asu suhada wa in matu matu suhada kilaman hum ya Rasulullah, rajulun yuhibu awliya wa rajulun salata alayya wa rajulun layakikul akhihil muslim. Inna lillahi ibadan, kita ini milik Allah, abadan, selama-lamanya kita ini milik Allah, di dunia kita milik Allah, sampai nanti di yaumul kiamah pun kita milik Allah. Kita bukan milik suami kita, kita bukan milik istri kita, kita bukan milik anak kita, kita bukan milik tetangga kita bukan milik saudara kita, tetapi abadan, selama-lamanya kita ini milik Allah. Wa in asu asu suhada wa in matu matu suhada. Siapa orang yang menginginkan hidupnya bahagia, siapa orang yang menginginkan matinya mati syahid. Sahabat bertanya kepada Rasul, kila manhum ya Rasulullah? Rajulun yuhibu awliya, seorang laki-laki yang mahabbah, cinta kepada ulama. Apalagi para kiai, para ustadz setempat yang ngajarin anak ibu Al-Quran. Bu, suaranya parau ini bu. Boleh saya nanya? Boleh saya nanya? Boleh. Bu, ustadz setempat yang ngajarin anak ibu Al-Quran 1 bulan berapa digaji? Gratis. Jawab bu, berapa 1 bulan? 5.000. Seikhlasnya. Bapak-bapak jawab, ustadz setempat yang ngajarin anak kita Al-Quran berapa 1 bulan digaji? Seikhlasnya. Ada yang bilang 50.000. Pak Lurah duduk sibuk ngebungkusin besek. Angel. Masya Allah. Bungkus. Ngopi. Asal bu, nggak apa-apa, kita harus bahagia bu malam ini bu. Pak Lurah, ustadz setempat aja Pak Lurah yang ngajarin anaknya 1 bulan, ada yang digaji 50.000, ada yang gratis, ada yang seikhlasnya. Luar biasa. Ini bagaimana malam ini nasib kita ongkap kita. Ya iya bu, lagi ustadz setempat aja nggak jelas digaji. Ini kita ongkap berdiri malam ini belum tentu setahun sekali datang, betul? Jangan-jangan kita ongkap ceramah malam ini gratis?
Ya udah ketua, kalau gratis saya ceramahnya ditutup dengan doa. Masya Allah, kita doakan para alim ulama, para kiai, para ustadz setempat, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Dan yang saya takdimi, saya muliakan aparatur pemerintah, Bapak Camat Kecamatan Panjang Bandar Lampung, dan Bapak Lurah Kelurahan Karang Martim, Bapak Kepala KUA Kecamatan Panjang hadir alhamdulillah, Bapak Babinsa dan Bapak Babin Kaptibnas Kelurahan Karang Martin, Bapak Kaling 1, 2, dan 3 Kelurahan Karang Martin. Kita doakan aparatur pemerintah, Bapak RT-nya, Bapak RT hadir nggak Bu? Dengar-dengar katanya RT-nya ketua ya Bu, ketua PHBI. Masya Allah, jarang-jarang RT jadi ketua PHBI. Biasanya RT itu hadir seperti ini Bu, kalau duduknya enggak di depan, di belakang, di pojok, pulang. Nah ini alhamdulillah jarang-jarang RT kita jadi ketua pelaksana dan ketua PHBI. Tepuk tangan dulu buat Pak RT kita. Mudah-mudahan aparatur pemerintah yang tadi saya sebut, ini jatah penceramah ya. Pengen cepet leren ke ceramah ya. Masukku anak baca aneh penceramah. Wis orang bisa diganggu gugat iki. Wis orang perlu dibungkusi plastik mana. Masyaallah. Kita doakan sekali lagi mudah-mudahan aparatur pemerintah yang tadi saya sebut mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Allah berikan kekuatan, amin. Allah berikan kesabaran, amin. Ya Allah ya Rabbal. Dan yang saya muliakan, saya takdimi para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, bapak-bapak yang mohon maaf tidak saya sebut namanya satu persatu. Kita doakan para kesepuhan mudah-mudahan diberikan umur yang barokah, kelak nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan terusus akhinal kiram yang tadi melantunkan ayat suci Al-Quran yang begitu enak dan merdu, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Zahroni. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dan mudah-mudahan anak-anak kita Allah jadikan ahli Al-Quran, amin ya Allah ya Rabbal. Wabil khusus yaitu ketua panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak siapa arane ya? Pak Iskandar, kumis beracun. Ampura Pak RT, iki mah beneran ge, sing gawe mahal iki Pak RT iki kumis iki. Bapak Ketua beserta jajaran dan lapisan seluruh masyarakat yang begitu luar biasa Pak. Saya yakin mengadakan acara seperti ini tidak singkat, dan sesingkat-singkatnya ini perlu dengan butuh bulanan. Ini luar biasa. Mudah-mudahan Bapak panitia lelahnya, capeknya Allah jadikan ibadah, amin. Bu, jadi ketua panitia PHBI itu capek, pusing, apalagi
ketemu sama orang kaya yang pelit. Ngomong-ngomong, di sini ada nggak orang kaya yang pelit? Ada. Orangnya hadir. Duduk di mana? Di atas apa di bawah? Oh, di belakang. Ada. Pakai kerudung apa, Bu? Bu, orang pelit mah banyak ngomong, nyumbang mah enggak, betul? Tanpa kita tolaah, tanpa kita sadari, siapapun umat Nabi Muhammad yang memberikan bantuan baik secara doa, pemikiran, tenaga, materi, sama seperti kita mensedekahkan untuk Nabi kita Muhammad. Bu, boleh saya nanya? Boleh. Ini acara setahun sekali kan, Bu? Alhamdulillah. Insya Allah semakin tahun Kampung Karangjaya peringatan hari besarnya selalu berkah dan berkembang maju. Saya tanya, boleh? Ibu di sini ada yang nyumbang 5.000? Ada? Enggak ada. Oh, banyak, kata ketua, banyak. Yang nyumbang 10.000 ada. Yang nyumbang 50.000 ada. Yang nyumbang 100.000 ada. Yang nyumbang 1 juta ada. Wih, hebat amat. Jadi ketua enggak ada. Ngotak baik lambi birukin. Ada. Orang kata ketuanya enggak ada. Oh, tamu. Pantes. Masya Allah. Bu, besar kecilnya, Bu, kita berikan untuk acara malam ini. Yakin tidak ada sodakoh yang langsung diterima oleh Allah kecuali sodakoh untuk Nabi Yuna Muhammad. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, la khaira fi katsirin min najwahum ila man amara bis shadaqatin au ma'rufin au islahim bainan nas. La khaira, tidak ada satu kebaikan di hadapan Allah walaupun dirinya merasa paling baik, sholatnya rajin, puasanya rajin, ngajinya rajin, umrohnya rajin, hajinya rajin, baca Qur'annya rajin. Kalau kita tidak pernah berbuat sodakoh, la khaira, tidak ada satu kebaikan di hadapan Allah. Apalagi sodakoh itu salah satu akhlaknya. Insya Allah seluruh masyarakat Karangjaya kelak nanti akan dikumpulkan bersama Nabi seperti kumpulnya pada malam ini. Amin. Emang kenceng nyumbang mali mangeu. Masya Allah. Kita doakan ketua kita, Masya Allah, yang begitu luar biasa, Pak RT kita. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan perjuangannya Allah jadikan ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan yang saya takdimi, saya muliakan, saya cintai bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam ini. Mari doa, mari aminkan doa saya, Bu. Mudah-mudahan langkah dan tujuan ibu malam ini Allah jadikan ibadah. Amin. Yang lagi sakit mudah-mudahan dihilangkan penyakitnya. Yang lagi sakit kepala mudah-mudahan kepalanya hilang.
Siapa sih ngomong amin? Mudah-mudahan kita diberikan umur yang barokah, diberikan keturunan yang soleh dan solehah, rizkinya luas melimpah, biar cepat berangkat ke Mekah, pulang-pulang make jubah, jual kebun dengan sawah, wafatnya dalam keadaan husnul khotimah, suami-suaminya istrinya nambah. Bu, saya bilang tadi saya doakan mudah-mudahan ibu-ibu cepat berangkat ke Mekah, biar cepat sampai ke Baitullah. Mohon maaf Pak, mohon maaf Bu, kitongkat ke Mekah 1 tahun bisa 6 kali Bu. Mohon maaf, bukannya sombong. Ibu kepengen berangkat umroh, pengen terus punya duit nggak Bu? Nggak punya. Terus kalau nggak punya duit, siapa yang mau ngeberangkatin umroh? Oh Bunda Pak Lurah. Ai premen yang ngarep wali kota. Bu, mau ibu dalam waktu 1 bulan berangkat ke Mekah? Mau saya kasih doanya? Mau? Ini kok doanya Bu, insya Allah mustajab. Tanpa hitungan bulan ibu sudah sampai ke Baitullah. Apalagi kita berdoa di depan Masjid Al-Ittihad, insya Allah diijabah oleh Allah. Yuk ikutin doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dolna dolwah dolmah dolbil dolmas Bu, salah enggak tadi saya doanya Bu? Salah. Gampang kalau salah mah Bu. Kalau kita pengen berangkat yang Mekah, kuncinya duit. Gampang kita bangun malam. Selama 40 malam kita bangun. Saya tanya bapak-bapak kalau malam bangun, apanya yang bangun? Ibu-ibu kalau malam bangun ngapain? Kencing. Terus kalau habis kencing cebok. Orang habis kencing tidur lagi. Siapa yang ngajarin? Yang ngajarin Abah Yai Pendita. Waduh. Mudah-mudahan kita semua sampai ke Baitullah. Amin. Bu, ini mantap amat ngaji Bu malam ini Bu. Saya di mana-mana pengajian paling rame itu Ibu. Jawab yang kompak, pengajian di mana-mana yang paling rame. Yang kondangan, yang arisan, yang ke pasar, yang main TikTok, yang banyak utang. Bu, di sini ada kerudungnya yang belum lunas, ada orangnya hadir, duduk di atas, pakai kerudung warna putih. Insya Allah. Bu, malam ini
Kita sama-sama memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu harus tahu, tidak ada nabi, tidak ada rasul yang mendapatkan 3 predikat kecuali nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bu. Nabi kita Muhammad mendapatkan 3 predikat. Yang pertama, khatamin nabiyyin. Yang kedua, asraful anbiya'i wal mursalin. Yang ketiga, syaidul mursalin. Dulu Nabi Musa cuman mendapatkan 1 predikat karimullah. Nabi Ibrahim cuman mendapatkan 1 predikat khalilullah. Tetapi beda dengan Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bu, mendapatkan 3 predikat dari Allah. Dulu Nabi Musa pernah bermunajat kepada Allah, karena pada waktu itu Nabi Musa beranggapan bahwa dirinya paling mulia di sisi Allah. Apa kata Nabi Musa? Ya Rob, al-khalaqta khalqa alayya minni istopaitani wa kalamtani bituris sinin. Ya Allah, apakah ada kau ciptakan seorang makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan aku, kata Nabi Musa, yang sebagaimana aku selalu berkalamullah di gunung Turis Sinin. Apa jawab Allah? Ada, wahai Musa. Siapa? Yaitu Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Nabi Yuna Muhammad. Ibu senang menjadi umat Nabi Muhammad. Bapak bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad. Dulu umat Nabi Adam tidak mendapatkan predikat khairul ummah. Umat Nabi Nuh, Ibrahim, Nabi Musa tidak mendapatkan predikat khairul ummah. Tetapi kita sebagai umat Nabi Muhammad mendapatkan predikat khairul ummah, sebaik-baiknya umat. Amin, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak, sebelum saya membahas peringatan Maulid Nabi, kita harus ingat, Pak, kita ini hidup di zaman yang penuh dengan ujian, betul? Karena kata Rasul, Syahrini, mau kemana kamu Syahrini? Syahrini, mau kemana? Ngaji belum selesai pulang. Bu, panas Bu, panas, panas. Insya Allah ibu-ibu yang keluar keringat, bapak-bapak yang keluar keringat, berarti penyakitnya dihapus oleh Allah, dosanya dihapus oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu, nih, saya gara-gara orang ngaji pulang. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan bahwa malaikat malam ini disuruh turun, Pak. Disuruh turun. Kata Imam Ghazali mengatakan, hei malaikat, coba kamu turun ke bumi. Rupanya di panjang itu ada orang yang lagi kumpul-kumpul. Yang muda ada, yang tua ada, semuanya kumpul, anak-anaknya kumpul. Tuh, kita doakan anak-anak kita mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, solehah, ngajinya rajin, sholatnya rajin, sekolahnya rajin. Maling ayam, kok maling ayam ya, amin. Bu, akhir kemudian malaikat turun. Ketika malaikat turun, malaikat bersujud pada malam ini.
Sujud malaikat. Ibu jangan tanya di mana sujudnya malaikatnya. Malaikat bersujud. Ketika malaikat bersujud, malaikat bangun dari tempat sujudnya. Ketika malaikat bangun dari tempat sujudnya, malaikat bermunajat kepada Allah. Apa kata malaikat? Ya Rabb, ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang Karangjaya. Yang aminnya kenceng berarti dosanya banyak. Yang diem aja berarti lebih banyak. Akhir kemudian dosa-dosa orang Karangjaya dibawa oleh malaikat, dilaporkan kepada Allah. Apa kata Allah? Hei malaikat, coba dosa-dosa orang Karangjaya ini buang ke laut. Buang ke laut. Laut tidak mau menerima. Coba buang ke gunung. Gunung tidak mau menerima. Masya Allah. Kenapa bu? Laut, gunung gak mau menerima dosanya orang Karangjaya. Apa jangan-jangan kebanyakan orang Karangjaya ini ngelawan sama suami? Betul. Betul. Pak jawab. Di sini ada enggak seorang istri yang ngelawan dengan suami? Ada. Orangnya hadir. Pakai baju biru. Biru. Bu, malam ini saya ngewakilin suami-suami ibu yang hadir di sini dan yang tidak hadir pada malam ini. Bapak-bapak, kalau betul jawab yang kompak, betulnya yang semangat. Setuju? Bu, dengerin. Bu, seorang suami, saya pun laki-laki, tidak ada ceritanya seorang suami kalau sudah keluar melangkahkan kakinya dari rumah, ada yang ke pasar, ada yang dagang, ada yang jadi kuli, macam-macam usaha bu yang suami-suami kita lakukan. Tidak ada ceritanya pasti seorang suami kalau sudah keluar dari rumahnya pengen membahagiakan anak istrinya. Betul? Dengerin Sarmona. Lanjut ibu-ibu. Bu, ketika suami pulang ke rumah yang ditanya duit, yang ditanya duit, bapak dari mana? Dari pagi pulang sore pulang malam, dapat apa? Duitnya mana? Ketika seorang istri ngomong seperti itu, hati perasaan suami itu sedih. Betul. Tenang, tenang bu, tenang aja, tenang, tenang. Pokoknya malam ini ibu-ibu tenang. Wallace. Allah karim.
Duduk, ana kesurupan dari kono. Bu, kadang-kadang kita seorang laki-laki, seorang suami, ketika di luar, kadang-kadang kita kena marah, diomelin, diocehin. Anak kita nelpon di rumah, bapak sudah makan belum? Kadang-kadang seorang suami, kita sebagai laki-laki belum makan, pasti bilangnya sudah. Betul? Dengerin. Ini korban istri. Masya Allah. Korban istri yang kejam. Astagfirullah. Bu, nah, ibu pengen nggak memegang tali kendaraan Siti Fatimah? Kepengen? Akhlak Nabi mengajarkan untuk kita sebagai umat. Bu, kalau ibu pengen menjadi istri yang solehah, yang kelak nanti akan memegang tali kendaraan Siti Fatimah. Kalau suami doyannya kopi, pagi-pagi dibuatin kopi. Betul? Kalau suami doyan pisang goreng, digorengin pisang. Betul? Kalau suami nggak punya rokok, beliin. Kerok bener orang sini nih, lagi diomongin ngenak-enakin gitu. Masya Allah. Bu, balas nggak bu? Balas nggak? Balas nggak? Ibu-ibu kompak jawab betul. Setuju? Kok perang-perang? Allah Karim. Kayak gini amat ngaji dipanjang ini bu. Masya Allah. Bu, Pak, dengerin. Kalau kok nyampe rumah ribut? Oh, Allahu Akbar. Ya bu, kita sama-sama baca sholawat dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Siap-siap kita balas bu. Lanjut. Pak, dengerin. Bu, jawab. Ibu masak capek nggak bu? Mantap. Ibu nyuci piring capek, masak, ngurusin anak. Ketika suami pulang ke rumah, suaminya marah-marah, pasti seorang perempuan merasa nangis dan sedih. Betul? Betul? Jawab ibu-ibu, ada nggak di sini suami yang tukang marah-marah? Orangnya hadir. Hadir. Duduk di mana? Belakang. Itu dia. Aduh, perang, kacau.
Karim. Masya Allah. Bu, jawab yang, kalau saya betul jawab yang kompak betul. Setuju? Setuju. Seorang perempuan, dengerin bapak-bapak, seorang perempuan wanita itu Pak, wajib kita muliakan. Betul? Wajib kita mengerti. Betul? Wajib kita sayangi. Betul? Dan wajib kita kasih. Karena ibu-ibu nih di mana-mana perempuan dari malam sampai pagi ketemu sore pasti mikirin, dengerin, punya suami kerja enggak kerja, yang penting sekarang nih malam ini penceramah pasti dikasih doa. Sobek. Allah Karim. Allah. Astagfirullah Rabbal. Astagfirullah minal Rabbi zidni ilman. Amalan. Seorang perempuan ketika sudah bilang cinta dan sayang itu pasti benar-benar dari hati. Betul? Betul. Tidak ada ceritanya seorang perempuan ketika sudah bilang sayang, sudah bilang cinta kepada suaminya, itu pasti benar-benar dari hati. Betul? Betul. Tepuk tangan buat ibu-ibu. Tapi beda dengan bapak-bapak. Kalau bapak-bapak, kalau sudah bilang sayang, sudah bilang cinta, hati-hati. Hati pasti mau kawin. Masya Allah. Ibu bapak, jamaah rahimakumullah, malam ini Pak, kita sama-sama memperingati Maulid Nabi. Tadi ada yang ketinggalan. Apa yang ketinggalan? Gunung tidak mau menerima, laut tidak mau menerima, bumi tidak mau menerima, dan langit pun tidak mau menerima dosa-dosanya orang Karangjaya. Kenapa? Dikarenakan para ibu jamaah orang yang duduknya istiqomah sampai selesai, makanya laut bumi tidak mau menerima. Siapa yang mau menerima? Yang menerima ngaji belum selesai, acara belum selesai, itu pulang. Los arep balik mah balik merana. Siapa sing balik mau kan? Sahri nih tah. Sahri nih balik apa arep nguyuh. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum Nabi kita Muhammad lahir ke dunia, lebih dahulu Allah ciptakan yang namanya Nur Muhammad. Kita mulai ngaji. Allah ciptakan Nur Muhammad. Ketika Allah ciptakan Nur Muhammad, akhir kemudian nur tersebut Allah titipkan kepada Nabi Adam. Ketika Nabi Adam duduk di dalam surga, Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat,
Allah memerintahkan kepada jin untuk bersujud penghormatan kepada Nabi Adam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajjadu illa iblis. Seluruh malaikat bersujud kepada Nabi Adam, tetapi iblis tidak mau bersujud. Kenapa iblis tidak mau bersujud? Apakah Adam diciptakan dengan tanah, iblis diciptakan dengan api? Jawabannya bukan itu, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jawabannya, dulu dunia ini pernah dihuni dengan bangsa jin. Dunia ini pernah dihuni dengan penduduk jin. Pada waktu itu jin banyak yang maksiat, tidak mau beribadah kepada Allah, jauh daripada perintah Allah. Akhir kemudian Allah murka, Allah marah, sehingga bangsa jin, penduduk jin dihancurkan oleh Allah. Ada satu yang diselamatkan oleh Allah, yaitu namanya Ajajil. Siapa namanya, Bu? Kenapa Ajajil diselamatkan oleh Allah? Karena pada waktu Allah murka, Allah marah, Ajajil mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akhir kemudian Ajajil diangkat oleh Allah sampai ke langit. Yang kedua kali Ajajil mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Terus diangkat Ajajil sampai terus. Yang ketiga kali Ajajil mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akhir kemudian Ajajil dimasukkan di dalam surga. Ketika Ajajil dimasukkan ke dalam surga, Allah memerintahkan kepada Ajajil untuk bersujud. Sujudnya Ajajil selama 70.000 tahun. Ajajil bersujud selama 70.000 tahun atas perintah Allah. Akhir kemudian Ajajil disuruh bangun dari tempat sujudnya. Ketika Ajajil bangun dari tempat sujudnya, Bapak Ibu, Ajajil melihat tiang-tiang surga, melihat tembok-tembok surga, bertuliskan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di hati Ajajil, di pemikiran Ajajil, siapa itu Muhammad? Siapa itu Muhammad? Saya 70.000 tahun diperintahkan oleh Allah bersujud, tetapi nama saya tidak tertulis di tiang-tiang surga, di tembok-tembok surga. Tetapi siapa itu Muhammad? Ketika Ajajil sebelum menjadi iblis disuruh sujud penghormatan kepada Nabi Adam, Ajajil tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Jawabannya, Bapak Ibu, dikarenakan di hati Nabi Adam ada cahaya nur, bertuliskan nama Muhammad. Muhammad. Itu jawabannya, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah. Terus lanjut, Bu. Sebenarnya saya ini, Bu, nggak mau lama-lama, Bu.
Karena besok pagi saya mau ke Pahawang, sudah janjian. Waktu sholat subuh sudah dijemput saya, Bu. Jadi niat saya, tadi saya balik ke selatan, balik lagi ke sini. Saya niatkan tujuan saya yang pertama datang ke sini silaturahmi. Yang kedua, mudah-mudahan saya pulang dari sini dapat amal. Siapa sih ngomong amplop kan? Rodiyah dah. Apa Samsiah? Amplop-amplopan, Bu. Maaf, kitongkat di bulan Rabiul Awal ini dari bulan Agustus keliling. Mohon maaf, yang namanya amplop belum sampai rumah saya buang. Delang ketua perkara duit mah protes banget. Bu, nih kita kumpul seperti ini, kita ngaji sama-sama. Awas, kita jangan sampai lupa dengan yang namanya Pancasila, Panca Indra, amal amplop, Pancasila, Panca Indra. Memang di mana-mana Pak, ngaji itu nyambungan bapak-bapak dibandingkan dengan ibu-ibu. Betul. Bapak-bapak mah walaupun sedikit, ngaji itu pasti nyambung. Betul. Dengerin. Nih, hidup bapak-bapak. Hidup bapak-bapak. Tepuk tangan buat bapak-bapak. Nih, saya buktiin, Bu. Kalau bapak-bapak ngaji itu nyambung dibandingkan dengan ibu-ibu. Pak, saya baca Quran, bapak terusin. Bismillahirrahmanirrahim. Terusin. Inna a'tainakal kausar. Tuh nyambung bapak-bapak mah. Nih sekali lagi pasti nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Terusin. Kul huwallahu ahad. Nyambung bapak-bapak mah. Ibu-ibu mah mal bakal nyambung. Nih saya buktiin. Terusin saya baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Terusin. Wa ma Muhammadun illa rasul. Ai sadaqallahul adzim. Sekali lagi dia mau bakal nyambung. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adam asma'a kullaha. Ay Allah. Dasar. Alah, sarmunah. Ampun, ampun. Bu, walaupun ibu-ibu ngajinya tidak nyambung, sosok perempuan wajib kita muliakan. Betul? Karena dulu Rasul pernah ditanya dengan sahabat, ya Rasulullah, siapa di dunia ini yang wajib kita muliakan? Jawab Rasul, ibumu. Jawab Rasul, siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Dua. Yang ketiga kali ditanya lagi, siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Terus siapa lagi ya Rasul? Bapakmu. Jadi bapak satu, ibu.
Bapak tiga, ibu tiga, bapak cocok, bapak-bapak. Wih, cacak cocok, calon ribut iki balik ke rumah. Lanjut. Orang ceramah mah mau lama mau sebentar tetap amplop mah sudah nah bener tuh. Kacau. Masyaallah. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, akhir kemudian nur tersebut Allah titipkan ke dunia ke siapa? Ke putra daripada Nabi Adam. Siapa? Nabi Sis alaihi salatu wasallam. Ketika nur Muhammad Allah titipkan kepada Nabi Sis, terus kepada para nabi, para rasul, sampailah nur Muhammad tersebut Allah titipkan kepada Abu Muthalib. Ketika nur Muhammad Allah titipkan kepada Abu Muthalib, akhir kemudian nur Muhammad Allah titipkan kepada Abdullah. Siapa Abdullah? Abdullah putra daripada Abu Muthalib. Akhir kemudian Allah titipkan kepada siapa lagi? Ketika Abdullah menikahi ibu Siti Aminah, nur tersebut Allah titipkan kepada ibu Siti Aminah. Ketika nur Muhammad Allah titipkan kepada ibu Siti Aminah, akhir kemudian nur tersebut Allah titipkan kepada langit, Allah titipkan ke bumi. Ketika nur tersebut Allah titipkan ke langit dan ke bumi, mengeluarkan suara tersebut terdengar dengan seluruh malaikat. Malaikat merasa bahagia, didengar dengan bangsa jin, binatang, pepohonan, bebatuan, dedaunan mendengar suara tersebut. Suara itu mengatakan, wahai, nanti akan lahir seorang manusia yang paling sempurna, yang paling suci, yang akan menjadi nabi, menjadi rasul, yang kelak nanti akan memberikan syafaat kepada umatnya. Siapa? Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Nabi Yuna Muhammad. Akhir kemudian nur tersebut Allah kembalikan kepada ibu Siti Aminah. Ketika pada waktu ibu Siti Aminah detik-detik mau melahirkan seorang manusia yang paling mulia dan paling sempurna. Ketika Nabi lahir, mengeluarkan cahaya dari badan Nabi, mengeluarkan nur. Cahaya tersebut menyinari seluruh dunia sampai ke negara-negara. Apabila suatu negara yang terkena nur cahaya Muhammad, maka negara tersebut akan umatnya akan beriman kepada Allah. Alhamdulillah nur Muhammad sampai ke Karangjaya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu, hati-hati. Di zaman sekarang kita harus hati-hati. Nah, apalagi anak-anak kita nih Bu. Zaman sekarang ini zaman yang penuh dengan ujian, betul. Kita ini di zaman diuji dengan orang yang terdekat dengan kita. Bahkan kebanyakan dengan orang yang terdekat kita dihancurkan, betul. Apa ujiannya? Yaitu jawab ibu-ibu, ibu-ibu kalau mau makan yang dicari, mau tidur, mau makan,
mau kondangan, mau pengajian, mau apapun yang dicari. Dulu anak umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun disibukkan rebutan waktu maghrib, rebutan megang mic, baca yaitu sholawat. Ada yang baca yaitu wujud kidambako. Itu dulu. Tetapi anak zaman sekarang disibukkan dengan HP, disibukkan dengan permainan FF, betul. Disibukkan dengan permainan Mobile Legend, betul. Disibukkan dengan YouTube, betul. Anak zaman sekarang, anaknya disibukkan dengan permainan. Terus ibunya disibukkan dengan apa? Ibunya disibukkan dengan TikTok, betul. Terus bapaknya disibukkan dengan apa? Bapaknya disibukkan dengan slot, betul. Betul. Di sini ada yang tukang main slot, ada. Orangnya hadir. Duduk di mana? Di atas apa di bawah? Kok nunjuknya ke sana semua? Memang orang sana main slot aja. Masya Allah. Slot. Bapaknya disibukkan dengan main sel. Bahkan 2 tahun yang lalu di Jawa Timur kasus seorang istri memotong kemaluan suami itu gara-gara terus mohon maaf Pak Babin, hampir 2 tahun yang lalu seorang polisi menyiram badannya dengan bensin seorang polwan. Disiram itu suaminya polisi dengan bensin. Itu gara-gara ternyata slot bukan di kalangan para pejabat zaman sekarang. Tukang sayur ge main. Ada di sini tukang sayur main slot? Ada? Enggak ada. Di sini mah enggak ada. Ada ge di sana-sana. Tapi kalau orang sana dibawa ke sini banyak kawannya. Tuh. Padahal Allah sudah mengancam di dalam Al-Quran, innamal khamru wal maisiru wal ansab ridsun min amali syaiton fajtanibuh. Kita diperintahkan untuk menjauhi yang namanya barang seperti itu, Bapak. Jangan sampai kita memberikan makan minum hasil dari barang yang haram. Betul. Betul. Insya Allah orang Karangjaya mah semuanya beriman kepada Allah. Terus kakeknya disibukkan dengan apa? Kakeknya disibukkan dengan yang namanya hotspot. Cocok, hotspot mana hotspot? Hotspot mana hotspot? Bu, dulu rumah-rumah terpancar cahaya nur Al-Quran, terpancar cahaya nur aulia, terpancar cahaya nur para nabi dan para rasul. Tetapi rumah-rumah zaman sekarang terpancar cahaya sinyal wifi. Betul.
Orang dulu mah Bu, apabila datang malam Jumat, itu tetangga sama tetangga ketemu lagi tetangga, saingan baca Al-Quran, betul. Sebelah depannya baca Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Sebelah rumahnya Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus bersaing malam Jumat. Tetapi zaman sekarang bukan Al-Quran yang dihidupkan, tetapi musik yang dihidupkan. Betul. Malam Jumat alah, pong panjang. Betul. Mulai dari pengajian Maulid Nabi ini Bu, setelah kita pulang pengajian pada malam ini, bawa akhlak Nabi, bawa Al-Quran Nabi, bawa waroknya Nabi. Kita jangan sampai keluar daripada ajaran-ajaran Nabi. Kita jangan sampai keluar daripada sunnah-sunnah Nabi. Betul. Nih masjid ini ada bedugnya enggak ini? Ada. Rusak. Nah harusnya yang ngebagusin pemuda ini. Kita doakan pemuda-pemuda kita mudah-mudahan berakhlak, membawa akhlaknya Nabi. Karena enak kalau masjid ada kokolnya, enak Pak. Yang nabuhnya bujangan anak muda. Jangan zaman sekarang. Zaman sekarang mah Pak, masjid pembagus-bagus, betul. Tetapi isi pengkosong-kosong, betul. Terus lagi ada kokol, ada beduk. Yang nabuhnya itu aki-aki, betul. Beda kalau aki-aki kalau nabuh beduk. Bagaimana kalau aki-aki nabuh beduk? Pong. 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 Pong 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 pong. Melepas. Wih janda kayaknya gemuyuk. Ngomong-ngomong ada janda orang kian? Ada janda enggak? Coba yang janda ngacung. Tapi kalau janda umur 50 tahun jangan ngacung. Coba janda anak satu ngacung. Beda kalau pemuda yang nabuh kokol, beda. Hei pemuda, bagaimana kalau pemuda yang nabuh kokol? Beda kalau pemuda yang nabuh kokol. Contoh pemuda nyakal bedug ge beda pemuda mah makanya nyakal bedug ge. Ari wong tua mah makanya. Pemuda mah makanya. Tong. Tong. Tong 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 tong. Masya Allah. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, malam ini kita harus merasa bersyukur. Karena syukur yang paling mulia, syukur yang paling agung adalah syukur atas adanya Nabi Yuna Muhammad. Nikmat yang paling indah, nikmat yang paling agung, nikmat yang paling mulia itu adalah nikmat adanya Nabi Yuna Muhammad. Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya Bapak Ibu. Dulu Nabi pernah tidak makan, tidak minum 3 hari 3 malam. Nabi tidak makan, tidak minum, sampai-sampai perutnya diganjal dengan batu. Itu untuk siapa? Untuk kita sebagai umat. Kita jangan sampai lupa Bu, bahwa Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya Bapak Ibu, dulu ketika mendakwahkan agama Allah, berangkat ke negara Taif, bukan kemuliaan, bukan penghormatan yang Nabi dapat,
tetapi lemparan batu. Karena dakwahnya Nabi tidak mengenal siang, tidak mengenal malam, hujan kehujanan, panas kepanasan. Itu untuk siapa? Untuk kita sebagai umat Nabi. Ketika mendakwahkan agama Allah di negara Taif, dilempari dengan batu sampai-sampai Nabi mengeluarkan darah dari dahinya, Bu. Darah tersebut tidak dibiarkan untuk sampai menetes ke bumi. Kenapa? Kalau darah tersebut sampai menetes ke bumi, maka negara Taif tersebut akan dihancurkan oleh Allah. Tetapi Rasul dihalangi, Bu, dengan imamah atau sorbannya Rasul. Dan akhir kemudian malaikat Jibril datang menemui kekasihnya Muhammad. Wahai kekasihku Muhammad, cepat kamu berdoa kepada Allah, apapun yang kamu pinta. Kalau tak kamu berdoa meminta supaya negara Taif itu dihancurkan, maka akan dihancurkan oleh Allah. Tetapi Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bapak Ibu, tidak seperti itu, Bu. Bahkan Rasul berdoa untuk umatnya di negara Taif. Ya Rob, ya Allah, selamatkan umatku yang ada di negara Taif, ya Allah. Kita jangan sampai lupa bahwa Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bapak Ibu, kelak nanti di yaumul kiamah bersujud di hadapan Allah menanti kita sebagai umat. Di situ kita umat manusia akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Ketika kita nanti melewati jembatan Shiratal Mustaqim, di situ Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bapak Ibu, menanti kita sebagai umat. Ternyata tangisan Nabi bukan hanya bangun dari tempat sujudnya, hidup dan matinya Nabi selalu menangis untuk kita sebagai umat. Rasa cinta kita, rasa mahabbah kita belum seberapa dibandingkan dengan cintanya Nabi kepada kita sebagai umat. Sebelum kalian menangis, Rasul sudah terlebih dahulu menangis. Sebelum kalian susah, Rasul sudah terlebih dahulu susah. Sebelum kalian mahabbah, Rasul sudah terlebih dahulu mahabbah, cinta kepada kita. Sebelum kalian rindu dengan Rasul, Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bapak Ibu, selalu rindu kepada kita sebagai umat. Tangisan Nabi ketika sakaratul maut. Ketika sakaratul maut, Bapak Ibu harus tahu, ketika Allah meniup ruh dan memberikan ruh kepada makhluknya, dimulai dari ubun-ubun. Ketika ditarik itu nyawa, itu dimulai dari ubun-ubun. Nabi yang sifatnya maksum, Nabi yang bersih tanpa dosa, ketika dicabut nyawanya, Nabi kita Muhammad merasakan sakit. Pada waktu itu, Bu, Rasul Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bapak Ibu, bertanya kepada malaikat Israel, wahai kekasihku Israel, apakah rasa sakit diambil nyawanya, dicabut nyawanya seperti ini, wahai kekasihku Israel? Apa jawab Israel? Benar ya Rasulullah, benar ya kekasihku Muhammad, bahwa rasa sakit memang benar-benar sakit. Ketika Nabi mendengar ucapan seperti itu, Ibu, yang kedua kali Nabi bertanya kepada malaikat Israel, wahai kekasihku Israel, apakah rasa sakit nanti ketika umatku nanti diambil nyawanya, sakitnya seperti ini, wahai malaikat Israel? Akhir kemudian malaikat Israel mengatakan, benar wahai kekasihku Muhammad. Ketika mendengar ucapan malaikat Israel seperti itu, Bu, Nabi
yang pada malam ini ketika sakaratul maut tidak ada nabi, tidak ada rasul yang ketika sakaratul maut masih bisa menangis dan berdoa untuk kita sebagai umat. Apa tangisan Nabi ketika Nabi sakaratul maut? Tangisan Nabi berdoa kepada Allah ketika mendengar ucapan malaikat Israel, Allahumma fifhawin fi sakarati ummati, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ringankanlah ya Allah rasa sakit ketika nanti umatku merasakan sakaratul maut. Seakan-akan Nabi mengatakan kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, biarkan saya yang merasakan sakit untuk umatku, ya Allah. Lupakah kalian ketika nanti Nabi di saat yaumal kiamah menanti kita sebagai umat, kita semua melewati jembatan Siratal Mustaqim. Apa kata Allah? Wahai kekasihku Muhammad, bangun, 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 bangun dari tempat sujudmu. Hari ini adalah hari pembalasan yang sebagaimana amalia perbuatan umatmu akan dipertanggungjawabkan. Wa khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Walaupun selubang jarum umatmu, amalia perbuatan di dunia akan dipertanggungjawabkan. Bangun, aku ciptakan kebahagiaan untukmu dan aku ciptakan surga untukmu, wahai kekasihku Muhammad. Apapun yang kamu pinta pada hari ini akan saya berikan, kata Allah. Kita jangan sampai lupa, Bu, bahwa Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bu, kelak nanti bangun dari tempat sujudnya dan menangis bermunajat untuk kita sebagai umat. Pada saat itu nanti Rasul bangun dari tempat sujudnya, Rasul bermunajat kepada Allah. Apa kata Nabi? Ya Rabb, ya Allah, saya tidak mau masuk surga, ya Allah, sebelum umatku masuk surga, ya Allah. Dan saya tidak meminta surga untukku, dan saya tidak meminta kebahagiaan untukku. Yang aku minta, ya Allah, surga dan kebahagiaan untuk umatku, ya Allah. Kecintaan kita kepada Nabi belum ada seberapanya, Bu. Dulu Nabi kita Muhammad dilempari dengan kotoran, tetapi kenapa di zaman sekarang banyak umat Nabi Muhammad yang melempari kotoran, banyak umat Nabi Muhammad yang meninggalkan sholat, banyak umat Nabi Muhammad yang tidak mau zakat, banyak umat Nabi Muhammad yang tidak mau baca Al-Quran, banyak umat Nabi Muhammad yang jauh daripada majlis taklim, banyak umat Nabi Muhammad yang jauh dari masjid, padahal masjid ilmu itulah yang diwariskan dengan Nabi. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, kecintaan kita belum seberapa. Duduknya kita di sini walaupun 1 jam, sampai pagi kita duduk di sini, walaupun kita sampai seumur hidup kita duduk di sini, mual terbayar jasa perjuangan Nabi yang kita rayakan kelahirannya pada malam ini, Bu. Kita jangan sampai lupa, Bu. Walaupun orang sini merangkak datang menziarahi makom Nabi Yuna Muhammad, mual bakal terbayar jasa perjuangan Nabi. Sebelum saya tutup, saya Al-Fakir berwasiat, jadikan masjid yang dicintai oleh Nabi,
jadikan masyarakat yang dicintai oleh Nabi. Jadilah seorang istri yang dicintai oleh Nabi. Jadilah seorang suami yang dicintai oleh Nabi. Kita jangan sampai jauhkan anak-anak kita dari Al-Quran. Kita jangan sampai jauh dari masjid. Kita jangan sampai jauh dari majelis taklim. Jadilah seorang pemimpin yang dicintai oleh Nabi. Jadilah seorang ulama yang dicintai oleh Nabi. Maka melalui pengajian pada malam ini, kita jangan sampai keluar daripada ajaran-ajaran Nabi, dan kita jangan sampai keluar daripada sunnah-sunnah Nabi. Insya Allah ibu bapak semuanya, mudah-mudahan seluruh masyarakat Karangjaya dicintai oleh Nabi, dan kelak nanti di saat dibangkitkan di yaumul kiamah, manusia yang paling pertama dibangkitkan yaitu Nabi, yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bu. Setelah itu mudah-mudahan kita semua orang Karangjaya yang akan dipanggil oleh Nabi Yuna Muhammad, Nabiuna Muhammad sallallahu ya Nabi salam. Assalatu wassalamu ya sayyidi ya Rasulullah. Khud biadikolati lati adrik ya Allah. Sallallahu ij'alna ya Allah fi qaryati Karangjaya, bapak-bapak, ibu-ibu ya Allah, min ibadikal mu'minin, min ibadikas sholihin, min ibadikal mutawati'in, min ibadikal mutadawin. Wab'alna ya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu fi qaryati Karangjaya ya Allah, bijai Nabi sallallahu alaihi wasallam, binurin nabiyina Muhammad. Alhamdulillah, al-fakir mahfudal andom, mohon maaf walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi